Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan melanjutkan pembahasan modul Knowledge Based System. Pada video ini yang akan kita bahas adalah terkait tentang Knowledge Based Agent, proses reasoning pada Knowledge Based Agent, dan pengembangan Knowledge Based Agent sendiri. Logical reasoning pada Knowledge Based Agent itu pada setiap langkahnya atau pada setiap stepnya, agent itu melakukan matching atau melakukan deduksi antara knowledge base yang dimiliki dengan data spesifik yang didapatkan untuk kasus tertentu, sehingga dihasilkan konklusi dari informasi yang ada. Jadi pada setiap tahap itu diturunkan fakta-fakta turunannya. Nah, konklusi di sini dijamin benar ketika informasi yang tersedianya benar dan knowledge base-nya juga dijamin benar. Mari kita lihat kembali kasus Wumpus World. Di sini ada banyak ruangan, wumpusnya akan memakan siapa dan apa saja yang masuk ke dalam ruangannya. Wumpus bisa dipanah oleh agent, tapi hanya ada satu anak panah yang bisa digunakan. Lalu pada beberapa ruangan ini terdapat pit yang akan menjebak siapa saja kecuali wumpus. Tujuan agent adalah mendapatkan gold yang berada di salah satu ruangan. Kita juga sudah pernah bahas PEAS ini di materi intelligent agent. Kita akan ingatkan kembali terkait dengan sensor yang akan kita gunakan sebagai pengetahuan bahwa di sini ada stance yang menyatakan bau. Percept stance itu kalau di sebelah itu ada wumpus. Sedangkan breeze menyatakan persepsi adanya angin ketika di sebelah itu ada pit. Sedangkan glitter, percept yang ditangkap ketika berada di ruangan di mana emas berada. Bump itu adalah percept yang diterima ketika agent menabrak dinding, dan scream kalau wumpusnya mati. Misalkan posisi awal dari agent itu ada di 1,1 dan statusnya adalah safe, artinya wumpus tidak berada di 1,1 dan tidak dimakan agentnya. Nah, misalkan percept kita di 1,1 itu semua bernilai none. Kita bisa turunkan bahwa tidak ada wumpus di 1,2 dan 2,1 karena tidak ada bau kan. Kemudian tidak ada pit di 1,2 maupun di 2,1 sehingga aman untuk ke 1,2 atau 2,1. Sebagai contoh kita akan maju ke 2,1. Sekarang agent ada di 2,1 dan percept yang diterima adalah semua none kecuali breeze. Tidak ada stance 2,1 artinya 3,1 dan 2,2 itu tidak ada wumpusnya. Begitu juga untuk breeze ada di 2,1, kita masih harus menduga pit itu ada di 3,1 atau ada di 2,2 atau bisa ada di kedua-duanya. Karena tidak yakin, kita harus kembali ke 1,1 dan mengeksplorasi 1,2 yang lebih aman. Sekarang agent ada di 1,2 dan menangkap percept stance, yang lainnya none. Artinya ada bau di 1,2, wumpus itu bisa di 1,3, di 2,2 atau di 1,1. 1,1 kan aman. Lalu di 2,1 tidak ada stance sehingga 2,2 juga aman. Artinya wumpus itu ada di 1,3. Lalu tidak ada breeze di 1,2, artinya 2,2 itu bukan pit. Sehingga pit itu ada di 3,1. Aksinya adalah kita cari yang oke, yang lain adalah 2,2. Sekarang agent ada di 2,2 nih. Tapi persepsi yang diterima semua none. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada wumpus di 2,3 dan 3,2. Kemudian tidak ada pit di 2,3 dan 3,2. Artinya kedua-duanya oke, sehingga kita bisa memilih salah satu. Misalkan kita pindah ke 2,3. Nah, ketika kita berada di 2,3, kita menerima persepsi stance, breeze, dan glitter. Nah, karena sudah mencapai goal, ada emasnya di sini, maka kita akan ambil emasnya dan permainan selesai. Setelah kita membahas inferensi yang dilakukan oleh knowledge based agent pada Wumpus World, terdapat 3 proses yang dilakukan dalam setiap time step T. Di sini ada pseudocode yang ditampilkan di slide.
T itu adalah time step-nya, kemudian knowledge base di sini KB sendiri terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian yang menyimpan domain knowledge dan bagian working memory yang akan menyimpan percept dan action. Baik, kita lihat prosesnya dimulai dari percept yang dimasukkan ke working memory melalui prosedur tell, lalu dilakukan prosedur AS yang melakukan reasoning berdasarkan percept yang diterima sehingga menghasilkan action. Selanjutnya, action disimpan dalam working memory dengan prosedur tell kembali. Nah, proses selesai dengan mengembalikan action untuk dilakukan oleh agent. Pengembangan dari knowledge base agent itu bisa kita bagi menjadi 3 tahap, mulai dari knowledge base yang kosong tapi masih sudah tetap bisa digunakan untuk operasional, misalnya untuk sistem diagnosis penyakit. Kita belum punya pengetahuan untuk digunakan di dalam sistem, jadi kita kasih nilai default aja. Semua user itu sehat, apapun input yang diberikan oleh user, diagnosanya adalah sehat. Kenapa ini terjadi? Karena desainer di awal itu mungkin belum punya ide bagaimana membangun solusi untuk sistem tersebut. Lalu sepanjang perjalanan sistemnya, agent designer itu bisa memasukkan knowledge-nya satu persatu. Hal ini tidak dilakukan sekaligus karena desainer tidak bisa atau sulit untuk mengantisipasi semua situasi yang mungkin terjadi. Selanjutnya, setelah pengetahuannya cukup lengkap diberikan oleh agent designer, agent jadi tahu bagaimana beroperasi di dalam lingkungannya. Nah, ketika desainer tidak bisa mengantisipasi ada perubahan dari desain awal, maka dilakukan lagi proses menambah pengetahuan. Ini bisa dilakukan terus-menerus. Ketika kita bicara knowledge base, maka ada representasi yang digunakan untuk knowledge tersebut. Ini disebut dengan knowledge representation. Jadi yang dimaksud dengan knowledge representation itu adalah suatu bahasa yang dipakai untuk merepresentasikan knowledge berupa set sintaks dan semantik untuk merepresentasikan apa yang ada pada pengetahuan tersebut. Sintaks merupakan deskripsi yang bisa kita tulis, seperti apa ekspresi yang legal. Sedangkan semantik bicara tentang maknanya, bicara tentang interpretasi terhadap ekspresi yang dituliskan menggunakan bahasa tersebut. Contoh representasi pengetahuan yang kita pelajari itu adalah logika proposisi dan logika predikat. Nah, di kuliah ini kita akan melanjutkan nanti mempelajari tentang production rules, mungkin beberapa menyinggung tentang semantic networks dan frames. Sekarang kita lihat apa sih requirement dari suatu knowledge representation, suatu bahasa yang bisa dipakai untuk merepresentasikan pengetahuan. Yang penting adalah yang pertama tidak ada kontradiksi, kemudian setiap simbol itu unik, bisa dipakai untuk menjelaskan objek, relasi, dan atribut tertentu, manipulasinya efisien untuk digunakan dalam sistem komputer. Ketika kita harus memilih representasi pengetahuan mana yang akan digunakan di dalam pengembangan knowledge base system kita, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah cocok untuk problem domain itu, apakah klasifikasi, konstruksi, atau kita belum tahu, bisa pakai rule, kalau klasifikasi pakai decision tree, atau kita pakai skeletal construction. Yang kedua adalah mempertimbangkan kecocokan dengan tasknya, terutama saat inferensi. Decision tree cocok untuk proses yang banyak menggunakan interview. Sedangkan kalau melibatkan uncertainty, model probabilitas itu lebih cocok untuk digunakan. Kemudian kecocokan dengan user. Kalau misalnya akan dibaca oleh user, mungkin representasi semantic network itu lebih tepat, sedangkan kalau menggunakan kalau akan berhubungan dengan mesin, rule lebih. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari tentang logical reasoning di dalam knowledge base system. Kita sudah juga memberikan contoh ilustrasi reasoning di Wumpus World, lalu
proses di dalam generic knowledge base agent, bagaimana pengembangan knowledge base agent, dan representasi pengetahuan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang arsitektur knowledge base system.